Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lalita. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sekarang Ibu absen dulu. Hari ini semua masuk kan? Alhamdulillah semua masuk. Nah, sekarang dibuka bukunya. Kita memulai pembelajaran ya. Sebelum pembelajaran, agar lebih semangat dan ceria, kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, duduk yang rapi dan mulai belajar. Siap? Nah, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini agar kalian dapat memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kalian tahu tidak budaya itu apa? Budaya adalah suatu cara hidup dan berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya. Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat yang beragam. Bangsa Indonesia, pakaian adat itu adalah salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan atau peristiwa ataupun acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Berikut ini penjelasan tentang contoh pakaian adat, rumah adat, tarian adat, lagu daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh tentang rumah adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia. Contohnya ada ini. Rumah adat Kepulauan Riau itu namanya Salo Jatuh Kembar. Terus ada rumah adat Jawa Tengah namanya Joglo. Rumah adat Jawa Timur juga bernama Joglo. Rumah adat DKI Jakarta ada rumah kebaya. Terus Jawa Barat ada Kasepuhan. Sumatera Utara ada rumah Balai Batak Toba. Daerah Istimewa Yogyakarta itu juga mempunyai rumah adat yang bernama Joglo. Bali memiliki rumah adat yang bernama Nata atau Natah. Terus Lampung itu memiliki rumah adat bernama Rumah Nowo Sesat. Nah, di sini kan ada rumah adatnya. Nah, di sampingnya ini adalah pakaian adat yang dipakai di daerah masing-masing kepulauan atau yang ada di Indonesia, contohnya ini. Dan masih ada banyak lagi karena di Indonesia itu memiliki 34 provinsi. Nah, lebih jelasnya kita simak video ini ya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau.
5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Perilaku toleransi terhadap keberagaman sosial budaya. Yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan keseniannya. 3. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. 4. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Meskipun penuh dengan keberagaman budaya, keyakinan warna kulit Indonesia tetap satu karena kita memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, Ibu kasih soal ya. Kerjakan buku LKS halaman 45. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia yang perlu kita pelajari. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu guru kasih PR ya.
ya. Nanti dikerjakan di rumah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.